Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Tini Setiawan, SSNM Hum, selaku dosen mata kuliah pendidikan multikultural serta teman-teman semua yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini saya dapat membuat suatu video untuk tugas akhir mata kuliah pendidikan multikultural. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Sulihah dengan NIM 140142257. Saya dari Rombel B. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau tugas UAS mata kuliah pendidikan multikultural. Oke teman-teman, beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang hakikat kebudayaan, hakikat pendidikan multikultural, teori pendidikan multikultural, pendekatan terhadap pendidikan multikultural, karakteristik pendidikan multikultural, problema pendidikan multikultural, prinsip pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia, dan juga peranan sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan multikultural. Oke, yang pertama yaitu hakikat kebudayaan. Apa sih budaya itu? Hakikat budaya itu apa sih? Jadi hakikat budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi budaya ini teman-teman terbentuk dari banyak unsur yang rumit, kayak misalnya agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, karya seni, dan lain sebagainya. Jadi seperti yang kita tahu, bahasa juga termasuk salah satu budaya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia. Sehingga budaya ini merupakan bagian yang tak terlupakan dari diri manusia, sehingga banyak orang yang cenderung menganggapnya diwariskan secara generatif seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke unsur kebudayaan. Jadi di sini ada dua tokoh yang mengemukakan unsur kebudayaan. Yang pertama ini adalah Clyde Clickham. Saya nggak tahu bacanya ini Clyde. Intinya tokoh Clyde ini mengemukakan bahwa ada 7 unsur kebudayaan, yaitu sistem mata pencaharian hidup, sistem peralatan dan teknologi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem religi, dan upacara keagamaan. Selanjutnya adalah Edward Edward Barnett Tyler ini di sebelahnya ya teman-teman. Tokoh ini berbeda dengan sebelumnya. Menurut si Edward ini, kebudayaan merupakan keseluruhan dari yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Namun, ada salah satu tokoh lagi yang mengemukakan namanya Kunjaraningrat. Ini mengemukakan lebih sistematis dalam merinci unsur-unsur kebudayaan. Menurut Kunjaraningrat ini, unsur-unsur kebudayaan adalah sebagai berikut: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi, dan peralatan. Jadi teman-teman secara garis besar unsur-unsur budaya ini yang berada di bagian atas merupakan unsur yang lebih sukar berubah daripada unsur-unsur yang ada di bawah-bawahnya. Namun perlu diperhatikan karena ada kalanya subunsur dari suatu unsur di bawahnya lebih sukar diubah daripada unsur-unsur yang tercantum di atasnya. Seperti yang dikemukakan beberapa tokoh tadi, kan beberapa unsur-unsur yang di atasnya itu rata-rata sama seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah wujud kebudayaan. Jadi gimana sih wujud kebudayaan? Di sini saya menjelaskan menjadi 3 bagian, yaitu pertama wujud ideal. Wujud ideal ini sifatnya adalah abstrak.
tidak dapat diraba, terletak di dalam pikiran dan dari warga masyarakat di mana kebudayaan yang bersangkut itu hidup. Sedangkan yang kedua ini adalah wujud kedua. Wujud kedua ini adalah sistem sosial mengenai pelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Kemudian wujud yang ketiga adalah wujud yang ketiga. Wujud ketiga ini adalah kebudayaan fisik yang bersifat paling konkret dan berupa benda yang dapat diraba dan juga dilihat. Selanjutnya, budaya dan lingkungan. Anggota kelompok sosial harus hidup bersama dan berinteraksi. Beberapa kelompok ini ada interaksi lokal dan memungkinkan interaksi tatap muka. Jadi dalam skala dunia kelompok sosial, skala kelompok dunia sosial utama seperti negara itu hidup dalam lingkungan sosial, regional, dan juga global. Jadi, manusia itu harus beradaptasi dengan negara lain seperti itu karena masing-masing negara itu memiliki budaya dan juga lingkungannya sendiri-sendiri. Selanjutnya budaya dan non-budaya. Non-budaya ini mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan uh, sendirinya atau ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang belum mendapat campur tangan manusia. Jadi kalau non-budaya itu ciptaan Tuhan langsung yang belum ada campur tangannya dari manusia. Contohnya adalah benda-benda ilmiah seperti batu, pohon, gunung, tanah, dan juga planet. Sedangkan budaya adalah mencakup semua hal yang keberadaannya mendapat campur tangan manusia, seperti misalnya patung, marmer, bonsai, bangunan, dan lain sebagainya. Benda non-budaya akan menjadi budaya apabila telah mendapat campur tangan manusia. Misalnya, pohon itu kayu kan, terus diukir menjadi ukiran, dan lain sebagainya oleh manusia. Itu adalah sudah termasuk budaya, karena yang termasuk budaya ini adalah keberadaannya sudah mendapat campur tangan manusia. Seperti itu ya teman-teman, bedanya budaya dan juga budaya. Selanjutnya di sini adalah pranata budaya. Pranata yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Di sini saya membagi pranata menjadi 7 pranata ya teman-teman. Yang pertama ada pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan, misalnya perkawinan, pengasuhan anak, seperti itu. Yang kedua, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda. Contohnya pertanian, industri, koperasi, dan pasar. Yang ketiga adalah pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contohnya adalah pengasuh anak, pendidik dasar, menengah, dan pendidik tinggi, pendidik keagamaan, pers, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta, contohnya seperti penjelajahan di luar angkasa, satelit, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan keindahan dan reaksi. Contohnya batik, seni suara, gerak, drama, dan olahraga. Yang keenam adalah pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dengan berhubungan dengan Tuhan. Contohnya masjid, doa, upacara, pantangan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contohnya perawatan kecantikan dan kesehatan. Seperti itu teman-teman tentang pranata budaya. Selanjutnya hakikat pendidikan multikultural. Jadi apa sih pendidikan multikultural ini? Pengertian multikultural ini secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, rasa, dan kebutuhan khusus seperti itu. Kemudian apa sih tujuan dari pendidikan multikultural ini? Setiap pendidikan tentunya kan memiliki tujuan yang diharapkan oleh manusia. Begitu juga dengan pendidikan multikultural.
Adapun tujuan dari pendidikan multikultural sendiri adalah pertama memaksimalkan fungsi sekolah dalam menghadapi keberagaman peserta didiknya. Kemudian melatih peserta didik dalam bersikap positif terhadap keberagaman suku, etnis, budaya, dan kelompok yang berbeda dengan dirinya. Apalagi semua di Indonesia ini kan terdiri dari berbagai macam budaya, sehingga kita membutuhkan pendidikan multikultural untuk melatih peserta didik dalam bersikap positif. Yang ketiga, mengasah keterampilan peserta didik dalam berinteraksi di lingkungan yang heterogen. Yang keempat, mengajarkan peserta didik akan pentingnya keberagaman dan cara menghargai perbedaan. Yang kelima, melatih peserta didik untuk menerapkan hidup damai dalam keberagaman. Kemudian apa sih manfaat dari pendidikan multikultural sendiri? Manfaatnya ya peserta didik bisa bebas mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapat perlakuan diskriminasi. Kemudian peserta didik terlatih untuk menyikapi berbagai keberagaman di lingkungan sekitarnya. Kemudian peserta didik termotivasi untuk menjadi agen perubahan sosial, agent of change yang nantinya bisa menghapuskan tindakan rasial atau etnosentrisme seperti itu, teman-teman. Jadi, konsep pendidikan multikultural menurut pendiri Pusat Pendidikan Multikultural Universitas Washington, James Banks, adalah setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan kondisi baik suku, budaya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Jadi, semua orang itu berhak mendapatkan persamaan di semua aspek pendidikan. Seperti itu konsep pendidikan multikultural, teman-teman. Selanjutnya dimensi pendidikan multikultural. Jadi di sini ada beberapa dimensi pendidikan multikultural. Yang pertama adalah dimensi integrasi. Dimensi ini di dalamnya memuat kecakapan guru dalam mengintegrasikan beberapa materi yang berbeda agar bisa mencapai satu kata kunci yang sama. Hasil integrasi tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam kurikulum dengan penambahan materi multikultural seperti itu. Yang kedua adalah dimensi konstruksi. Dimensi ini lebih mengarah kepada peserta didik. Pemahaman peserta didik dipengaruhi oleh pengetahuan yang diterimanya. Yang ketiga adalah dimensi pengurangan prasangka. Dimensi ini melibatkan peran guru dalam menghilangkan berbagai prasangka akan suatu ras, suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Artinya, guru di sini harus bisa membentuk perilaku positif peserta didiknya saat menghadapi perbedaan di sekolah. Seperti itu. Yang keempat, dimensi pendidikan yang sama. Dimensi ini diwujudkan dengan seringnya guru mengembangkan kerjasama antar peserta didiknya. Dimensi ini sulit untuk dicapai jika guru masih membiasakan perilaku kompetitif. Jadi, guru harus membiasakan tidak adanya perilaku kompetitif. Jadi, agar siswa itu saling bekerja sama seperti itu. Yang kelima adalah dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Dimensi ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi mudah untuk dilakukan jika guru dan peserta didik selalu terlibat secara aktif. Jadi guru ini harus bisa memberdayakan kembali di kelas setiap budaya peserta didik dari masing-masing kelompoknya yang berbeda-beda. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Jadi ada beberapa prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu memiliki desain kurikulum beragam di mana kurikulum tersebut mampu mewakili pandangan banyak orang. Yang kedua, tidak adanya penafsiran tunggal pada suatu kebenaran dalam sejarah. Yang ketiga, pencapaian kurikulum harus mengacu pada analisis komparatif dari berbagai sudut pandang berbeda. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi pemberantasan pandangan tentang ras, suku, budaya, dan juga agama. Yang keempat, jadi ada 4 prinsip pendidikan multikultural. Selanjutnya kita akan bahas teori pendidikan multikultural. Yang pertama ini dari James A. Banks. Banks ini yakin bahwa
sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa siswa itu harus diajarkan memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan atau knowledge construction dan interpretasi yang berbeda-beda. Ini menurut James A. Banks. Selanjutnya adalah Bill Martin. Bill Martin mengemukakan bahwa perlu adanya perubahan yang mendasar di antara kelompok-kelompok budaya itu sampai ditemukan adanya visi baru yang dimiliki dan dikembangkan bersama. Untuk mencapai tujuan itu sangatlah dibutuhkan adanya komunikasi antar berbagai pandangan yang berbeda. Teori yang ketiga dari Martin J. Beck Matusi. Matusi ini berpendapat bahwa perdebatan tentang masyarakat multikultural di masyarakat barat berkaitan dengan norma atau tatanan. Matusik juga mengatakan, semua segi dalam pembicaraan budaya saat ini mengarah pada pemikiran kembali norma barat atau the Western Canon yang mengakui bahwa dunia multikultural adalah benar-benar nyata adanya. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Jadi ada beberapa pendekatan terhadap pendidikan multikultural. Di sini saya mengulas 7 pendekatan pendidikan multikultural. Yang pertama adalah pendekatan historis. Pendekatan ini mengandaikan bahwa materi yang diajarkan kepada pembelajar dengan menengok kembali ke belakang. Maksudnya agar pembelajar dan pembelajar ini mempunyai kerangka berpikir yang komplit sampai ke belakang untuk kemudian merefleksikan masa sekarang atau masa mendatang. Dengan demikian, materi yang diajarkan bisa ditinjau secara kritis dan dinamis. Yang kedua, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini mengandaikan terjadinya proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya atau datangnya di masa lampau. Dengan pendekatan ini, materi yang diajarkan bisa menjadi aktual, bukan karena dibuat-buat, tetapi karena senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi, dan tidak bersifat indoktrinisasi karena kerangka berpikir yang dibangun adalah kerangka berpikir kekinian. Pendekatan ini bisa digabungkan dengan metode kedua, yakni metode penghayatan. Yang ketiga adalah pendekatan kultural ini bukan historis ya teman-teman. Ini yang ketiga adalah pendekatan kultural. Pendekatan ini menitik beratkan kepada otentisitas dan tradisi yang berkembang. Dengan pendekatan ini, pembelajar bisa melihat mana tradisi yang otentik dan mana yang tidak. Secara otomatis, pembelajar juga bisa mengetahui mana tradisi Arab dan mana tradisi yang datang dari Islam, seperti itu. Yang keempat adalah pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis ini berusaha memperhatikan situasi psikologis perseorangan secara tersendiri dan mandiri. Artinya, masing-masing pembelajar harus dilihat sebagai manusia mandiri dan unik dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya. Pendekatan ini menuntut seorang pembelajar harus cerdas dan pandai melihat kecenderungan pembelajar sehingga ia bisa mengetahui metode-metode mana saja yang cocok untuk pembelajar. Yang kelima adalah pendekatan estetik. Pendekatan estetik ini pada dasarnya mengajarkan pembelajar untuk berlaku sopan dan santun, damai, ramah, dan mencintai keindahan. Sebab segala materi kalau hanya didekati secara doktrinal dan menekan adanya otoritas-otoritas kebenaran, maka pembelajar akan cenderung bersikap kasar. Yang terakhir adalah pendekatan perspektif gender. Pendekatan ini mencoba memberikan penyadaran kepada pembelajar untuk tidak membedakan jenis kelamin karena sebenarnya jenis kelamin bukanlah hal yang menghalangi seseorang untuk mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan ini, segala bentuk konstruksi sosial yang ada di sekolah menyatakan bahwa perempuan itu berada di bawah laki-laki bisa dihilangkan. Jadi di sekolah itu dengan adanya pendekatan pendidikan multikultural melalui perspektif gender ini, laki-laki dan perempuan
keberadaannya sama, dan mempunyai hak yang sama, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik pendidikan multikultural. Jadi, menurut Wihardit dalam Rorschach dan Dylan tahun 2022, karakteristik pendidikan multikultural ada sebagai berikut. Yang pertama, berprinsip pada demokrasi, persamaan, dan keadilan. Artinya, semua siswa mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Tidak hanya sebatas memberikan kesempatan pendidikan saja, tetapi harus mendapat perlakuan yang sama juga untuk mendapatkan pelajaran di kelas. Jadi, semua siswa itu harus mendapatkan pelajaran yang sama. Dengan begitu, mereka mendapat kesempatan untuk mencapai kompetensi dan keterampilan ilmiah sesuai dengan minatnya. Yang kedua, berorientasi pada kemanusiaan, kebersamaan, dan juga perdamaian. Hal ini dijadikan landasan etis untuk membangun hubungan sosial yang baik dalam masyarakat yang majemuk di tengah-tengah masyarakat. Kedamaian hidup dalam suatu masyarakat dapat diwujudkan dengan menghindari terjadinya kekerasan, perang, dan tindakan mementingkan diri sendiri serta dengan menegakkan keadilan. Artinya, pendidikan multikultural bertugas membentuk pola pikir peserta didik dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis tanpa permusuhan, konflik, kekerasan, ataupun egoisme. Seperti itu. Prinsip yang ketiga adalah mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan juga menghargai. Jadi, pendidikan multikultural juga mengembangkan sikap mengakui, menerima, dan juga menghargai. Kita harus mengakui adanya budaya lain, menerima adanya budaya lain, dan juga menghargai adanya perbedaan-perbedaan lain yang tentunya berbeda dari kita, seperti itu. Kemudian kita membahas problema pendidikan multikultural. Apa sih problem pendidikan multikultural? Jadi beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis pendidikan multikultural yaitu pertama, tenaga pendidik. Jadi ini dalam menerapkan pendidikan multikultural ternyata terdapat beberapa permasalahan awal pembelajaran berbasis multikultural. Yang pertama, tenaga pendidik kurang mengenal tentang budaya etnis maupun budaya yang dimiliki siswanya. Tenaga pengajar ini belum menguasai garis besar dari struktur dan budaya lokal siswanya. Dan yang terakhir, rendahnya kemampuan guru dalam menyiapkan media pembelajaran yang mampu merangsang minat ingatan maupun pengenalan dalam konteks budaya dari masing-masing siswanya. Jadi permasalahannya ada dua. Yang pertama, tenaga pendidik ini belum mengenal tentang budayanya sendiri. Jadi nanti kita sebagai tenaga pendidik, kita harus mengetahui budaya kita sendiri maupun budaya etis dan budaya yang dimiliki siswanya. Meskipun secara lokal ataupun secara dasar, kita itu harus tahu terlebih dahulu. Kemudian, kita juga sebagai seorang pendidik harus menyiapkan media pembelajaran yang mampu merangsang siswa untuk mengingat konteks budaya dari masing-masing siswanya. Seperti itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip pendidikan multikultural. Jadi ada 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh PIPAR 2004. Antara lain yang pertama, pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogi kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Yang kedua, pendidikan multikultural diajukan kepada terwujudnya manusia. Dan yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti bangsa ini terhadap arah serta nilai baik buruk yang dibawanya. Kita masuk ke prinsip yang pertama dulu. Pedagogi kesetaraan yang dimaksudkan di sini bukan hanya mengakui hak asasi manusia, melainkan juga dengan hak kelompok manusia, kelompok suku bangsa, kelompok bangsa untuk hidup berdasarkan kebudayaannya sendiri. Adanya kesetaraan individu, antar budaya, antar bangsa, dan antar agama. Pedagogi kesetaraan bersumber kepada pandangan mengenai kesetaraan manusia atau dignity of human. Yang kedua, pendidikan multikultural diajukan kepada terwujudnya manusia yang cerdas dan mengembangkan pribadi. Artinya, pendidikan multikultural dapat membangun kehidupan bangsa yang berbudaya, karena manusia yang berbudaya adalah manusia yang membuka diri dari pemikirannya yang terbatas dan hanya dibentuk di dalam dunia yang terbuka. Yang ketiga, prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti.
Ini prinsip yang ketiga maksudnya adalah globalisasi itu pasti terjadi. Jadi globalisasi kebudayaan yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi, produk multinasional, perluasan budaya populer, budaya handphone, internet, e-commerce, itu sudah menggejala secara global, jadi tidak perlu ditakuti. Di sini yang perlu ditanamkan adalah bagaimana kita selektif terhadap budaya tersebut dan juga mampu melestarikan budaya yang ada kita. Nah, prinsip-prinsip yang disampaikan oleh saya ini sudah dapat menggambarkan bahwa arah pendidikan multikultural ini untuk menciptakan manusia yang terbuka terhadap perkembangan zaman dan keragaman beberapa aspek dalam kehidupan yang modern ini. Seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Apa sih peranan sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan multikultural? Jadi, Iwan Supardi menyebutkan 6 asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah, terutama sekolah dasar, yaitu yang pertama, perbedaan budaya memiliki kekuatan dan juga nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian HAM dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam perancangan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. Yang kelima, lembaga sekolah dapat dijadikan sebagai tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai serta perilaku serta komitmen untuk membantu siswanya dari berbagai kelompok yang beragam. Kemudian yang terakhir adalah kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Jadi, pendidikan multikultural ini sangat penting dan sangat berperan di sekolah dasar sebagai lembaga pendidikan. Seperti itu, teman-teman. Oke, jadi sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga kita semua dapat menerapkan pendidikan multikultural nanti ketika kita sudah menjadi pendidik di sekolah dasar seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Imaul Solihah pamit undur diri. Semangat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.